Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Ya, selamat eh, siang. terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Ini merupakan webinar dari YouTube Bright Champ Indonesia. Jadi kita semuanya nanti akan ada di YouTube ya, begitu. Terima kasih juga kepada speaker utama kita nih, Adik Jepon Abisa Zuriel dan Pak Danang sebagai wali siswanya dan juga teacher kesayangan kita semua, Pak Bambang. Terima kasih banyak ya, ada Jepon, Pak Danang, dan juga Pak Bambang sudah meringankan langkah hari ini join di YouTube channel podcast Bright Champ Indonesia gitu. Jadi ini merupakan sharing-sharing santai aja gitu Pak. Sharing-sharing karena kemarin ada Jepon bisa memenangkan ya pertandingan, ikut serta juga mewakili Bright Champ gitu, ikut serta dalam pertandingan internasional. Nanti kita akan bicara lebih lanjut sama Pak Bambang juga, sama Adek Jepon juga, sama Pak Danang juga ya. Eh, Salah satunya tentang lomba tadi begitu. Lalu juga tentang teknologi dan juga tentang coding gitu ya. Nah, di sini ada juga peserta dari siswa-siswa lainnya dan juga ada dari Bright Champ juga seperti itu. Nah, sebelumnya nih kita kenalan dulu ya. Kayaknya dimulai dari Pak Bambang dulu, nanti terus Adek Jepon dan ya Pak Danang juga gitu. Sebelumnya saya juga akan kenalkan diri. Nama saya Anis Darmayanti dari tim sosial media Bright Champ Indonesia gitu. Khususnya untuk YouTube begitu. Nah, kita mulai dari Pak Bambang aja dulu ya Pak. Pak, silakan Pak kenalan dulu Pak sedikit Oh, sama teman-teman di sini. terima kasih Mbak Anies. Kenalkan, saya Bambang Prabandaru, coding tutor dari Brightchamp. Kebetulan saat ini eh, salah satu murid saya, Jevon, eh, ya berhasil masuk urutan 25 besar sih. Cuman dari Brightchamp sendiri itu banyak kok yang ikutan. Total yang dikirim waktu itu ada 21, kalau nggak salah ya, 21. 9 berhasil masuk dan masuk urutan gitu kan ya, di International Coding Competition. Oke, oke, mantap ya. 25 besar ya, 25 International besar. 25 Coding besar. Competition. Ada Oke. yang paling jago sih yang juara 3. Iya, benar-benar ya. Kita semuanya bangga sekali nanti. Banyak banget nih siswa-siswa dari Breakcam yang udah jadi perwakilan untuk lomba kayak Susah gitu. itu, susah banget Benar-benar. soalnya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak ya, tentang lombanya juga. Nah, sekarang Miss mau kenalan dulu nih sama Jepon. Jepon, halo Jepon. Suara Miss kedengaran jelas ya? Ya, Iya, jelas. Jepon sekarang kelas berapa? kelas 7. Oh, kelas 7. Wah, udah SMP ya? Mhm. Ini bener nggak Miss manggil nyebutnya Jepon nih? Jepon Abisa gitu ya? Bener nggak? Bener ya Iya, pronouncement Miss ya? Oke, siap-siap. iya. Ah, ah. Oh, oke. Jepon belajar sama Pak Bambang udah berapa lama sayang? 4 bulan lah. Enggak, Oh, deng. udah. Oh, 4 Ya, bulan. ya Iya, 4 iya. bulan, 4 bulan. Iya, boleh, boleh. Nanti Miss boleh kan mau lihat project yang kemarin dipakai untuk lomba gitu ya? Ya, Iya, boleh ya share screen nanti ya? ya, ya. Iya, boleh, sip, sip. Nah, kita mau kenalan juga nih sama Pak Danang. Halo Pak Danang. Halo, Iya, Nis. lagi santai ya Pak ya di rumah ya? Di minggu santainya. Ah, iya, lagi ini liburan. Lagi liburan. Mohon maaf banget ini ganggu waktunya jadinya Pak. Kita Sinta untuk sharing session seperti itu. Ini ngomong-ngomong domisili tinggalnya di mana Pak? Kami domisili di Jawa Tengah, Oh, di Jawa tepatnya Tengah. di kota Boyolali, tapi bukan di kotanya juga sih. Jadi agak masih di pinggiran Boyolali lah, tidak di pusat kotanya. Oh, begitu, Mas. Iya, saya juga dari Jawa Tengah sih sebenarnya, Pak. Cuman lama di Sumatera gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Udah meluangkan waktu hari ini.
Nah, sekali lagi saya Sama-sama. ingin mengingatkan sama teman-teman semuanya ya, untuk isi link absennya. Ini juga tadi ada teman-teman dari TikTok, dari sosial media Brightcam lainnya yang join dan juga teman-teman dari keluarga besar Brightcam sendiri, begitu. Mm-mm. Oke, kayaknya di sini kita langsung aja ya. Miss mau pertama ya, Miss mau lihat dulu nih untuk projectnya Jepon nih. Ya, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh di-share screen, sayang? Mm-mm. Ya, dibuka Ya, dulu Ibu. ya, sambil Jepon share screen. Pak Bambang, ini kemarin judul dari perlombaannya apa, Pak? Jadi Dilaksanakan oleh instansi mana begitu? bentar. International Coding Competition itu saya lihat dulu ya di ininya. Nggak terlalu lama. About us. Oke, jadi International Coding Competition ini khusus melaksanakan lomba coding Scratch. Dia oleh Sasori Code, NGO dia, Non-Government and Non-Profit Organization. Terus, ya tujuannya itu apa? Mengumpulkan programmer muda dari seluruh dunia, tapi pakai Scratch gitu kan. Gini. Oh, oke. Dia itu aja yang tahu. Dia pusatnya ada di Romania. Oh, di Romania. Di Romania gitu. Mereka udah berdiri dari tahun berapa nih? Iya, kemarin kalau yang awalnya tahu lomba ini dari mana tuh, Pak? Dari Pak Bambang atau Jepang sendiri nih yang cari-cari di internet? Dari saya emang aktif ngajakin, jadi setiap murid yang belajar di Brightcam itu saya lihat kan mereka punya potensi lebih ya, murid-murid ini. Jadi ada yang saya ajak ngajar. Pertama, Jevon ini pemalu banget. Awalnya ya. Untuk ngajak dia ikut lomba itu susahnya minta ampun. Jujur aja gitu. Padahal pintar gitu, kan saya pikir sayang. Awal saya coba ajak, yuk Jevon ikutan ngajar, gitu. Ikut ngajar jadi asistenku. Masih belum berhasil gitu kan. Terus bikin project apa ya waktu itu selain ngajar. Aku lupa ada yang lain gitu kan. Nah akhirnya ada nih International Coding, kamu nggak perlu ketemu ngobrol sama jurinya, nggak perlu kelihatan mukanya gitu kan. Nah, terus kalau bisa ngerekam suaranya dia malu, ngerekam suara sendiri loh pada. Akhirnya pakai suara komputer kan, pakai suara komputer. Jadi sebenarnya saya yakin kalau dia pakai suaranya sendiri itu bisa masuk juara sih sebenarnya. Gitu. Karena tapi itu aja udah hebat banget loh ya, gitu. Iya ya kan? Miss dan bapak-bapak di sini semua aja belum tentu bisa masuk 25 besar loh. Ya Jepon ya. Bener. Nah, jadi Pak Bambang tawarin tuh ke Jeponnya ya. Nah, tapi kalau dari Pak Danang sendiri itu kemarin pamit nggak Jeponnya, Pak? Kebetulan kemarin pas ikut lomba itu bilang kasih tahu karena kan pendaftaran kebetulan emailnya Jepon kan masih ada terkonek ke device saya, jadi kan setiap ada email masuk, ada pendaftaran atau ada apa pasti saya tahu dan memang walaupun tidak selalu bertanya tapi kadang saya masih menanyakan maksudnya progresnya seperti apa, lagi ada lomba enggak atau ada apa, dan Pak Bambang juga aktif kemarin kita memberitahu lah kepada kami bahwa Jevon akan ikut lomba gitu. Jadi untuk disupport misalnya butuh apa-apa ya biar bisa disupport. Seperti itu sih, Miss.
Oh iya, baik. Tapi saya penasaran nih Pak, awalnya Jepon bergabung di Bright Champ ya. Awalnya itu kan pasti ikut trial kelas atau kelas demo dulu kan ya sama Pak Bambang gitu Betul. Pak ya. Ya. Mm. Ah, kemarin pas awal tahu Bright Champ tuh Pak, dari mana tuh Pak? Jadi daftarin Awal ke Jepang. Mm-mm. awal tahunnya Brecem itu dari istri saya. Mm-mm. Ya, istri saya itu memang uh, uh, cari-cari apa ya semacam kursus lah secara online kan. Sekarang karena pandemi kan semua harus di online kan, pasti semua tatap muka masih berkurang. Jadi karena sekolah juga belum masuk kemarin, istri saya rencananya pengennya ada kegiatan lah selain kegiatan belajar mengajar yang di sekolah untuk Jepon, dan kebetulan kayaknya lihatnya dari Instagram gitu. Ada Oke. iklan di Berarti Instagram Jepang sejauh ini itu belum. bahwa Mm-mm. Iya Pak, berarti Jepang sejauh ini belum pernah belajar coding ya, baru pertama kali belajar codingnya di Bright Champ gitu. ya baru pertama kali ini belajar codingnya di Brecem. Wah, mantap banget. Cuman ternyata setelah belajar sama Pak Bambang, ternyata minat untuk ke teknologi dan IT-nya memang bagus banget kayaknya, Pak ya. Benar gitu, Dari gitu. dari pertama saya assessment, pertama saya demo, saya tahu anaknya cerdas. Cuman Wah, mantap, mantap. Iya, keren, keren. Padahal baru pertama kali belajar coding ya. kan kelihatan pas lagi di tes kan kelihatan dia cepat nangkap materi. Kayaknya bagus nih untuk jadi IT masa depan ya di Indonesia ya. Programmer masa depan ya, Jepang ya. Bikin Jadi game ya kan? jadi Jevon tuh kalau misalnya dikasih satu tugas gitu kan, satu tugas itu terus saya lihat kan di historinya gitu. Wah, Jevon kamu bikin sebanyak ini nggak ada yang nyuruh gitu. Dan seneng sih. Gitu. Dan Wow. dia kan nggak cuma ikut lomba satu ini aja, ada beberapa lomba yang lainnya. Kebetulan yang International Coding Competition ini masuk 25 besar. Hmm. Yang satu lagi di BPK Penabur dia masuk final. Nah, itu dibantu sama Kang Dede. Kang Dede ada di sini, Kang Dede. Kemarin Oh, mana bantuin nih di Kang Dede? Arduino-nya. Ada dia, ngumpet dia. Oke, oke. Saya pusing soalnya itu pakai software MIT Inventor, kan nggak diajarin di Wah. Brecem. Jadi Mm-mm. kita belajar berapa? Semalam ya. Iya, Jepon, sama. ini lo lihat. Terus kita Oh, kerjain semalam bareng. lagi kelas sama sama Jepon Pak ya, Pak Bambang. Terus udah gitu pas bagian di hardware di Arduino-nya dibantu sama Kang Dede. Alhamdulillah masuk final ya, moga-moga tembus lagi gitu. Wih, amin. Bikin smart home system IoT gitu. Wah, kecil-kecil udah pandai bikin smart system kayak gitu ya. Keren banget sih. Itu biasanya kalau Kang saya Dedenya yang jago sih ngajarnya. dua-duanya dong, ya kan? Oke, oke. Nah, udah belum sayang? Share screen-nya? Udah bisa? Miss mau lihat nih sama teman-teman semuanya di sini. Mana nih project-nya kemarin? Wih, apa nih judulnya? Keres? Tetris. Wah, oke. Coba dimainkan dulu. Keren banget nih. Ini ada ceritanya dulu. Iya, gimana tuh sayang? I have made a racing game. Cool bro. Oke. Ini Kok ada suaranya suara nggak dikeluarin? ini. Dia Ada suaranya malu ya? kedengeran suara. Oh, ada suara Japonnya di dalamnya. Ada, dia malu deh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Miss mau lihat dikit aja gimana projectnya sayang. Ini mantap nih udah. Ini dimainin. Iya dimainin. boleh. Dimainin. Miss mau lihat. Jadi ini modifikasi dari Project. dari project yang diajarin di Brecem sebenarnya kan. Cuman yang susah emang pas lagi ngebug di levelnya itu. Jadi dia ngebug banget. Nah, kok Scratch ini kan emang nggak dirancang untuk game yang cukup berat ya. Benar, benar. Tapi itu semua Jevon yang debugging sendiri sih. Saya cuma ngebimbing aja gitu, bantu di desain. Japonnya memang seneng main game ya, Jepon ya? Ya, cuman sekarang udah 50-50 lah, dia udah suka bikinnya juga. Wih, mantap.
Baru 4 bulan ya total ya Pak Bambang ya di Bright Jam ya? Oke. Yang awalnya tadinya kita cuman main game aja, ya kan ya? Sekarang Japon udah bisa bikinnya dan bahkan ikut lomba di internasional. Keren sekali sayang. Mudah-mudahan Japon. Ini dukungannya Pak Danang dan Bu Lena itu luar biasa gitu kan. Saya kan waktu itu kan nggak enak ya. Pak, ini Javon untuk yang lomba lain nih butuh hardware gitu kan. Kan berarti beli hardware gitu. Gimana Pak, mau ikut apa enggak gitu kan. Nah, terus beli Arduino, beli ini segala macam. Wah, iya dukungan dari orang tuanya dong pastinya, ya kan ya Pak Danang ya. Saya beraniin diri kan berbekal dia udah menang di yang coding competition udah menang. Nah, ini ada satu lomba lagi gitu. Ternyata udah memang sering berkecimpung di lomba-lombaan gini ya, Japon ya. Iya, ini by the way konsepnya bagus banget ya, penggabungan antara math dan game. Iya kan Japon ya? Tadi kayak Miss lihat ya pas bawahnya itu. Jadi kita jawab penjumlahan atau perkalian itu tadi ya. Bener nggak? Iya. Konsepnya gitu. Jadi gimana tuh? Miss akan kalah kalau Miss salah jawab terus nabrak gitu mobilnya? Gitu ya? Enggak, kalau salah jawab bakal mundur. Oh gitu. Coba deh Miss mau lihat sekali lagi deh. Siap-siap ketahuan kalau yang math-nya slow. Iya, Miss Anis ini agak slow loh math-nya. Ini saya ngirim nggak cuma Javon loh sebenarnya, cuman banyak yang nggak masuk. Oh gitu, tapi Japon masuk dong. Makanya diundang nih di YouTube podcastnya Bright Jam Indonesia. 30. Yang mobil kita mana sayang? Merah ya? Yang merah. Oh oke. Coba itu kita jawab angka 2 aja deh. Salah jawab itu dia bakal mundur lagi. Oh gitu. Oh ini dia mundur nih. Coba jawab 1. Kalau benar deh. Jawab 1 dia mundur. Oh, coba dibikin kalah aja Javon. Coba dibikin kalah. Oh oke. Oke sip. Buat teman-teman yang mau nanya boleh ya di kolom chat aja. Dulu nanti kita akan adakan sesi Q&A juga. Oke, Miss boleh lihat si insight-nya? Mau lihat codingnya? Ini. Lihat. Nah, oke. Coding yang mana? Sebenarnya ada banyak. Nggak apa-apa, Miss mau sekali lihat aja secara garis besarnya. Kalau yang garis besar ini. Oh, oke. Wow, panjang juga. Berapa lama ini saya ngerjainnya? 2 minggu lah. 2 minggu. Oke, kerja keras banget. Kerja keras banget. Rambut, ya. Sampai potong rambut. Aku nggak bantuin loh. Aku nggak bantuin di coding loh. Oh, dia sendiri Aku bantuin ide sama gambar dong. Tadinya awalnya ini ya, Javon ya. Kita perlombaannya itu racingnya antara kura-kura sama kelinci kan ya? Iya. Ya, kura-kura sama kelinci. Gitu. Terus udah bikin nggak pede kan? Wah kok ini ya? Nggak bisa gambarnya gitu. Terus aku kenalin ke Mekabrick, nggak ada gambar kelinci, ganti konsep. Oh gitu. Ini jadi kayak skripsi ya rasanya ya. Kalau saya kan sering kita kan gitu ya. Oke, mantap banget. Tapi ngomong-ngomong Pak Danang, jadi selama 2 minggu itu Pak Japon mengulik-ngulik nih malam-malam gitu bikin project kayak gini nih. Iya. Ini Bapak lihat prosesnya. Saya nggak ikuti prosesnya secara langsung, cuma saya kadang nanya aja, karena kan Japon itu sebenarnya memang kalau di rumah senang tiap malam itu kadang begadang, ngotak-ngatik laptop atau mainan HP gitu. Jadi ya selama ikut lomba itu saya cuma nanya progresnya, kan saya cuma tahu batas waktu akhir pengiriman aja. Jadi saya maksudnya kalau udah ada progresnya belum, soalnya sampai terakhir itu sempat sehari sebelum batas waktu itu kami nyoba main gamenya itu, pengen ngelihat gimana sih, tapi belum selesai kata Javon karena belum finish gitu. Tapi kami coba, ternyata seperti itu konsep apa ininya. Jadi ya udah, tapi saya tidak mantau secara langsung karena memang
nggak ngerti juga kalau misalnya mau mantau malah nanti mungkin grecokin gitu. Iya, Jevon itu sekali lagi kan memang pemalu. Jadi bahkan kalau lagi les itu ibunya suruh keluar kamar dulu. Iya ya, biar fokus ya sayangnya. Ya kan? Kalau Miss juga sering gitu kok. Kalau lagi mau konsen belajar, Miss kunci kamar gitu. Terus Tapi, ya Pak. dua jam sebelum penyerahan itu masih, pokoknya kita sisa 2 jam ya, batas akhir itu ya. Masih ada bug kan nih. Terus kirim Jevon, kalau enggak kita gagal nih. Oke. Jadi last minute ya, tapi bisa masuk. Karena masih ada bug. Jadi ini si script hitungan ini gampang sekali error. Tapi terakhir sama Jevon nggak tahu jadi stabil. Wih, mantap. Errornya itu kalau error ya Jevon ya. Jadi kita ngeklik apa dia jawabnya apa gitu. Nggak tahu deh dari server ininya kayaknya, dari server. Iya benar. Nah, tapi balik lagi nih ke Pak Danang. Kalau kita tadi kan ibaratnya dia ikut trial tuh Pak, ikut kelas demo ya di Bright Champ gitu. Pas awal-awal dia ikut sama Pak Bambang. Terus kemarin kan ada pepatah nih Pak mengatakan kalau katanya sehebat apapun anaknya pasti ada orang tuanya yang mendukung di baliknya. Bener kan begitu Pak? Nah, kemarin kenapa nih Pak memutuskan untuk memasukkan Jepon nih daftar di Bright Champ, mendidik anak di teknologi kayak gitu Pak? Jadi sebenarnya sih gini, saya kebetulan saya sama istri saya kan agak sama lah pola cara mendidik anaknya. Jadi kami pikir apalagi karena pandemi ya, apalagi pandemi 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini kan anak-anak relatif di rumah, mainan HP, mainan laptop, terus kayaknya pandemi ini kan memaksa kita untuk beralih ke digital itu lebih cepat gitu dari yang sebelumnya gitu. Jadi kami sebagai orang tua merasa masa depannya anak-anak itu kayaknya sudah harus ke arah-arah yang digital. Kebetulan kalau saya sendiri kan kayaknya nggak mampu nih untuk mengikuti era digitalnya ini, maksudnya secara kemampuan berpikir mungkin sudah tidak mampu lagi. Dan saya tahu Jevon itu minat dari kecil itu seneng main game. Bukan masalah seneng main gamenya sih mungkin, tapi konsistensinya. Karena ada orang yang mungkin main game seneng tapi sebentar sudah bosan. Nah, Jevon itu dari kecil main game atau ini tuh konsisten. Dia ya udah seneng main game, memang seneng, tapi saya lihat minatnya itu konsisten. Makanya begitu kemarin nyoba di Bright Champ, cocok, saya tanya dulu cocok nggak, mau nggak. Akhirnya saya coba dulu, saya takutnya dia bosan. Kita coba yang program pertama itu yang kelas 30 jam ya. Nah, seperti itu ternyata dia minat, dan memang semakin kesini dia semakin dengan ini bimbingannya Pak Bambang, dia semakin, saya lihat semakin rasah lah kemampuannya. Jadi ya udah, akhirnya kami sebagai orang tua ya pas lah, sesuai dengan apa yang istilahnya kami pengennya anak-anak kami itu ya kedepannya itu menguasai inilah era digital lah, siap lah untuk era digital. Jadi ya kebetulan Jevonnya minat, ya akhirnya ya udah kami cuma bisa ya dukung aja gitu. Iya benar-benar Pak. Saya di Bright Champ juga sebagai teacher ya Pak ya. Benar banget, saya pernah parent teacher meeting juga. Saat ngobrol sama orang tuanya, seiring sih sama pemikirannya sama Pak Danang gitu. Jadi para orang tua selalu pengen ngomongnya gini, saya pengen mempersiapkan anak saya, Mbak Anis katanya, untuk bisa bersaing nanti di era digital 10 tahun, 15 tahun lagi, 5 tahun sampai 10 tahun lagi gitu. Karena kita bergerak di digital ini benar-benar fast track banget sekarang Pak ya. Benar kata Bapak, 2 tahun pandemi membuat kita semuanya beralih ke digital. Sekolahnya online gitu kan, belajarnya online gitu. Apalagi teknologi, apalagi IT ya. Saya bisa rasakan sih di masa depan untuk IT, kita semuanya akan di IT. Jadi kita bayangkan anak-anak kita di masa depan kalau mereka nggak paham IT gitu. Apalagi salah satunya coding, entah itu robotik, metaverse sekarang gitu ya. Apalagi masih banyak banget gitu yang semuanya beralih ke teknologi gitu. Jadi kalau kita di Bright Champ sebenarnya Pak memang
mengajarkan anak-anak kita dari dasar banget gitu. Dari awalnya teknologi, kalau coding, konsep dari codingnya itu sendiri sampai mereka bisa membuat entah itu aplikasi sendiri ataupun gamenya sendiri gitu. Bahkan salah satu siswa saya juga ada Pak, yang belum pernah megang komputer sama sekali, pegang laptop belum pernah sama sekali gitu. Jadi dari kelas pertama dia nekan enter aja nggak tahu di mana gitu. Sampai sekarang, sampai akhir-akhir ini dia udah expert banget, udah 3 bulanan sampai bikin game juga, bikin apa-apa yang lainnya. Jadi di situ saya melihat perkembangannya, gimana seorang siswa itu dari minggu ke minggu bertumbuh gitu kan, pertemuannya biasanya seminggu 2 kali gitu kan, per bulannya bertumbuh gitu. Apalagi kayak Pak Bambang yang sama Pak Danang juga yang bisa melihat siswanya masuk ke lomba internasional kayak gitu. Itu sih Pak. By the way, thank you banget Pak karena dukungan Bapak juga ya sama Ibu dan Pak Bambang juga jadi Jepon bisa mengharumkan nama Brightchem dan mewakili Brightchem di perlombaan internasional gitu. Nah, kalau dari segi overall experience belajar coding di Brightchem sendiri gimana tuh Pak? Menurut Bapak ya? Karena gurunya beda nih sama Pak Bambang kan gitu ya, sama Jepon juga. Kalau saya maksudnya untuk Jepon ya? Overall experience Jepon belajar coding ya di Brightchem gitu. Sepengetahuan Bapak, sepengamatan Bapak selama dia belajar di Brightchem gitu, Pak. Saya melihatnya kalau saya kan kebetulan dapat ini juga ya, dapat apa? Dapat email hasil project Jepon. Tidak selalu iya. Memang tidak semua saya cek. Tapi ada beberapa yang memang saya lihat dan saya melihat bahwa Jepon itu seperti tadi disampaikan Pak Bambang, dia itu kan nggak mau nih dibantuin. Misalnya tadi ini kan Zoom pun saya harus di Zoom di device yang terpisah karena dia nggak mau Zoom bareng saya gitu kan. Jadi dia punya ya udah mengerjakan apa-apa sendirian. Jadi saya biasanya memantau proyeknya kalau nggak nanya langsung ya paling lewat email yang masuk ke email saya juga. Jadi saya lihat perkembangannya bagus, maksudnya untuk ukuran 4 bulan ya, untuk ukuran 4 bulan dan saya yang bukan latar belakangnya IT, bukan latar belakangnya digital, saya cukup impress dalam artian 4 bulan itu ternyata yang saya dari nol sudah bisa sampai seperti itu gitu diajarin gitu kan, dan itu pun saya sama sekali tidak membantu apa-apa selain maksudnya dukungan ketika dia membutuhkan peralatan atau apa, tapi kalau untuk urusan belajarnya kan langsung dengan Pak Bambang, saya sama sekali tidak pernah mengikuti kecuali hanya melihat beberapa proyek yang dikerjakan saja, dan saya terus terang saya impress. Ternyata 4 bulan itu belajar di Brightchem dengan kondisi yang saat ini kita belajar online itu hasilnya sangat memuaskan. Kalau saya sebagai orang tua ya saya sangat puas maksudnya dengan hasil yang sudah diraih Jepon, apalagi kemarin ikut lomba, untuk pertama kalinya ikut lomba itu yang kemarin itu dia bisa berusaha maksimal sehingga walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi ya menurut saya itu untuk ukuran orang yang pertama kali lomba dan baru 4 bulan mengenal dunia coding ya itu sudah luar biasa gitu. Gitu sih, Miss. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Iya sih, untuk awal perkembangannya itu tadi saya bilang Pak, dari awalnya ini dari cerita Pak Bambang juga ya, katanya anaknya pemalu cuman sebenarnya pintar banget gitu ya dari segi codingnya. Nah, kalau seandainya dari Pak Bambang sendiri Pak, kalau menurut Pak Bambang gimana nih dari awalnya sampai sekarang gitu? Terus proyeknya sekarang dia sampai mana nih belajar aplikasinya Pak? Udah lewat Tankable ya? Udah. Jadi seharusnya kan pakai Tankable ya, cuman sekarang dia lagi Tinkercad karena mau nyetak komponen buat robotik sih sebenarnya. Jepon saat ini lagi ngikutin lomba yang bikin aplikasi pakai MIT Inventor. Itu kan rada mirip sama
tankable ya, tapi versi kuno banget. Jevon aja pusing lihat gitu. Saya juga ini apaan lagi. Cuman dia bisa nangkapnya ya. Karena prinsipnya kan nggak jauh beda ya. Jadi kayak mobil Eropa, mobil Jepang gitu aja. Oh, Cuman jadi emang lagi persiapan ikut lomba lagi sekarang, Pak? Kalau lomba banyak, Bu. Ada beberapa. Di Instagram saya sering share kok kalau ada lomba dari lokal ya, terutama lokal banyak. Ada Roblox, ada Scratch, terus ada MIT Inventor gitu. Kalau yang sekarang yang ini yang masuk final aja sih. Yang masuk final dia bikin MIT Inventor. Nah itu karena berhubungan dengan hardware dan ada Kang Dede Kusyana yang lebih jago gitu kan. Saya ngeri juga pas Pak Bambang, ini kalau kesetrum gimana? Tangan saya keringetan ini. Terus udah gitu saya sakit juga kemarin, itu saya sakit. Jadi kita serumah isoman. Terus akhirnya di handle sama Kang Dede dulu karena udah harus ngirim hasilnya gitu kan. Jadi saya udah setengah kerjain, udah jadi, cuman pas lagi ngetes ke hardware belum bisa gitu. Saya nitip sama Kang Dede Kusyana, Kang Dede punten bantuin ini. Ya udah terus dikirim. Jevon mungkin mau kasih lihat kerjaannya. Boleh. Yang itu. Video. Yang sekarang. Ada. Enggak, ya, yang sekarang. Doain ya, tanggal 15 ini keluarin. Ya, mudah-mudahan menang ya. Ada. Dapat. Hah? Videonya. Ada nggak? Oh, videonya. Videonya aja. Videonya di HP. Oh, di HP. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi Jevon seneng kan ikut lomba-lomba gini kan? Happy nggak? Iya. Menikmati kan? Iya. Jevon cita-citanya mau jadi apa sih? Kau mau belajar coding? Belum tahu sih. Belum tahu. Oh, kalau gitu nanti jadi IT programmer aja pas besar ya. Besar loh gajinya IT ya kan? Tanya tuh sama Pak Bambang. Iya kan? Mbak Anis, ini ada nih videonya nih. Dia kirim ini waktu ke saya. Mana? Mau lihat? Aku share ya. Boleh, Pak. Bentar, lagi loading dulu. Oke. Oke, sambil nunggu Pak Bambang ya. Iya. Jepon? Halo Jepon? Ya. Iya. Sejauh ini menurut Jepon kan Jepon udah belajar Scratch nih di BrightCham ya kan sama Pak Bambang kan? Udah belajar Tankable juga ya kan ya? Nah, terus tadi apa terakhir Tinkercad ya? Iya, Tinkercad agak. Menurut Jepon yang paling seru belajarnya di aplikasi apa? Atau project-nya deh gitu. Sebutin sama Miss coba. Apa ya? Yang paling seru apa? Aplikasinya dulu deh, Scratch atau Tankable atau apa? Tinkercad ya satunya tadi ya? Kayaknya sih di Scratch. Oh, lebih senang belajar Scratch ya? Jadi enggak, karena memang di sini yang di Scratch-nya saya ngajarinya sampai ke hardware. Widih, gitu. mantap. Scratch-nya Jevon juga diajarin untuk ngubah tuh jadi native-nya HTML5 lah, dirubah jadi HTML5 si Scratch-nya. Wow. Jadi bisa, terus formatnya juga bisa dirubah jadi untuk handphone, jadi dia bisa jadi aplikasi native di Google Play Store gitu. Makanya emang di-push di situnya. Oke. Berarti sampai ke hardware-nya ya Pak Bambang ya? Untuk iya kan hardware dia bisa gerakin Lego, bisa gerakin Arduino gitu kan. Cuman pas kemarin lomba dimintanya pakai MIT Inventor, makanya langsung belajar MIT Inventor. Wah, keren. Ternyata kan sebenarnya kalau Scratch itu untuk coding fundamentalnya ya.
kita belajar Scratch itu. Cuman dia itu loh powerful loh. Saya banyak dapat duit dari situ kok. Dan namun segala beli software game saya lumayan harganya. Nah tuh Bikinnya Jepon. pakai Scratch. Dari Scratch aja kan sebenarnya ya gitu. Jadi Jepon kalau sekarang kalau lihat orang main game itu sekarang levelnya udah beda. Aku udah bisa cara bikinnya. Ya kan ya? Bener nggak Jepon? Kayak gitu tuh. Ini Ada videonya Pak? aku belum bisa share, masih di disable. Oh oke. Oh iya sorry. Oke, sebentar Pak. Oke, coba sekarang Pak. Ini sih. Jadi harusnya lebih banyak daripada ini tombolnya ya. Jadi ini juga ada di kurikulumnya Brightchamp. Kita ngontrol LED sebenarnya kan. Oke. Ngontrol LED, terus akan ada di Tinkercad ininya. Untuk matiin, nyalain LED. Ini ada di Brightchamp. Cuman kan nggak ada bentuknya jadi apa ya gitu. Nah, terus aku bilang ini konsepnya kalau di benerannya itu namanya smart home system. Smart home system itu harganya lumayan mahal loh. Terus aku kasih lihat kan harganya Tokopedia nih, harganya rata-rata 1,5-2 juta ke atas untuk softwarenya aja. Kamu konsepnya udah bisa gitu kan, bikin seperti itu. Jadi nah terus tadinya saya mau push untuk kita pakai listrik rumah beneran gitu kan, listrik AC gitu kan. Cuman saya mikir nanti kalau anak orang mati gitu. Ya udah pakai LED aja deh. Tapi Pak, saya jadi ingat masa-masa kuliah saya deh. Jadi ini serius dikerjakan oleh anak kelas 7 SMP yang udah tahu ini. Ini saya ngerjainnya masa-masa kuliah loh, Pak. Di kurikulumnya Brightchamp ada semua. Emang itu. Keren ya kurikulum Brightchamp ya. Kurikulum Brightchamp. Cuman kan nggak ada bentuknya. Makanya kemarin saya Jevon bikin rumah-rumahan, bikin ini gitu. Jadi dia kebayang, nyalain lampu itu buat ini gitu kan. Tadinya mau tambahin ada kipasnya, jadi nyalain dinamo, nyalain jadi dia belajar pengaplikasiannya juga ya di kehidupan sehari. Jadi keren sih Pak. Mantap. Tapi pakai listrik DC dulu. Nggak tahu nih kalau Pak Danang kasih listrik AC apa ya. Harus ditemenin bener Pak. Iya ya. Mungkin nanti Pak bertahap. Tapi itu mahal loh Pak. Mungkin kita bisa proyek Pak. Anaknya Pak Danang udah kayak orang kuliahan ya proyeknya sekarang ya. Padahal masih kelas 7 SMP. Speechless saya, keren banget. Tapi Jepon ngerasa susah nggak tuh Dek? Proyek-proyeknya pusing nggak? Ya lumayan pusing lah. Lumayan pusing. Oke. Cuman kita bisa konsultasi ya terus-terusan ya sama Pak Bambang kan ya. 24 jam nih Pak Bambangnya, tanyain aja, bebas kan ya Pak ya. Ya, kita kan kalau jadi siswa di Brightchamp gitu, kita bisa tanya-tanya juga sama coding tutornya gitu, tentang project ataupun lomba ataupun ya seputar dari materinya kayak gitu. Jepon kalau ingat salah satu project yang ada di Brightchamp yang udah dipelajari, itu project apa yang paling favorit Jepon deh? Pasti ada satu. Miss aja ya sebagai teacher ada loh satu project yang Miss senengi banget. Kalau Jepon apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kalau Miss kalkulator sih. Kalau Miss ya. Kalau Jepon apa? Nggak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Satu pun nggak ingat. Nggak. Masa satu pun nggak inget? Misalnya kayak Jumpy Monkey, belajar kan? Belajar nggak itu? Ya, nggak. Yang gimana itu? Yang Scratch. Oh, dia udah kurikulum baru ya, Pak ya? Kurikulum baru. Oh iya. Kalau gitu apa ya? Jadi
Kalau yang kemarin itu setelah selesai semua kan ada snake segala macam itu, termasuk scratch-nya yang saya ajarin ke Jevon itu jujur aja banyak yang saya rubah itunya apa user interface-nya gitu loh. Jadi Oh, kayak interface-nya. Cuman kan pada dasarnya kan kita sebenarnya sama aja kan untuk sama ya jadinya. untuk secara umumnya konsepnya dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi kayak kemarin misalnya yang apa kayak Pokemon Catch itu kan sebenarnya kan nangkep gitu aja kan. Nah itu Jeff kan bikin sendiri, dia bikin apa sepeda ya, sepeda nanggepin meteor sama apa gitu kan. Terus akhirnya kita bikin aplikasi di handphone ya, Jevon ya. Cuman belum dimasukin ke Google Play Store karena bayar. Ya, oh ya Jepang udah diajuin ke itu untuk upload ya. Upload. Cuman kan dia pakai aplikasi lain lagi. Jadi si Google apa Scratch-nya itu dibuka di Turbo Rap. Oh iya. Mungkin itu dan dia udah jadi itu kan untuk udah project jadi HTML5 gitu. Mungkin bingung juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton di webinar kita hari ini, kalau kalian jadi siswa di Brightcam itu akan ada satu project yang kita buat secara mandiri, lalu kita akan upload di Play Store gitu. Jadi setiap anak itu akan punya karyanya sendiri di Play Store kayak gitu. Nah, Japan juga udah upload itu belum Pak? Di Play Store, lagi on progress tadi ya? Udah sih, cuman mungkin belum lolos seleksi. Yang ini mungkin nanti aku minta Jevon buat itu ya. Dirubah formatnya jadi format handphone aja yang vertikal. Iya benar-benar. Lagi on progress ya untuk ininya. Iya karena itu memang lumayan lama juga untuk persiapannya. Siswa saya aja ada hampir 2 bulanan nggak yang mempersiapkan satu project karena kemarin terkendala dia ujian gitu kan. Lagi pada ujian. Benar-benar. Jadi setiap siswa itu pasti mengupload satu project atau karyanya sendiri di Play Store. Jadi Jepon kalau di sekolah bisa pamer tuh. Kamu mau mainin game aku nggak? Game bikinan aku bilang gitu. Cari aja di Play Store ada kok namanya ini. Nanti kayak gitu ya Jepon ya. Ya kan keren loh. Miss aja bagi Miss itu impian Miss loh bisa mengupload satu aplikasi di Play Store gitu. Ya kan? Gitu. Nah, bagi teman-teman semuanya di sini yang nanti mau ikut di trial class Brightcam, intinya mencoba itu adalah hal yang baru. Kita bisa tahu diri kita itu bagusnya di bidang apa dengan mencoba dulu. Kalau kita ngerasa adik-adik semuanya di sini seneng main game, kita coba dulu sih gimana cara itu main game, oke? Setelah itu penasaran misalnya gimana sih cara bikin game, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikut dulu trial class di Brightcam untuk tahu itu, atau mungkin Bapak Ibu juga yang nonton di podcast ini untuk tahu anak-anak kita ini sebenarnya potensinya tuh di bidang apa sih kayak gitu. Nah, bisa ikut juga di trial class Brightcam ya. Kita akan share linknya. Oke, itu di kolom chat. Nah, untuk yang nonton dari YouTube nanti saya taruh linknya di description box-nya ya. Oke. Nah, jadi bisa langsung diklik aja linknya dan daftar di trial kelasnya Brightcam. Jadi kita coba nanti gimana sih itu trial class di Brightcam, cara bikin game kayak Jepon, ya kan ya? Jadi bisa tahu di sana gitu. Baik, untuk berikutnya ada sesi Q&A nih. Teman-teman semuanya yang ada di sini boleh banget kalau mau tanya sama Jepon, sama Pak Danang gitu ya. Atau tips dan trik mendidik anak misalnya gitu ya. Biar yang tadinya pendiam gitu misalnya kan, malah sekarang jadi bisa ikut lomba-lomba gitu, membanggakan sekali. Atau sama Pak Bambang ya, kalau ada pertanyaan sama Pak Bambang juga boleh. Silakan boleh di open cam. Saya sarankan open cam aja ya, biar enak kita. Dan buka mikrofonnya untuk bertanya. Dipersilahkan bagi yang mau nanya.
Aku nggak nanya ya Pak Anies, cuman mau saya kongres aja personally ke Jevon, Jevon. It's Iya, prestasi banget ya. Kamu bikin ya bikin semua orang bangga lah ya. Yang bangga, Indonesia bangga ya kan. Karena kan belum tentu aku pun guru ikut kompetisi bisa menang loh. benar. Karena Jevon pertama berani, terus talentnya berani mencoba lah ya intinya, terus talentnya keluar di situ. Nah, itu Jepun berarti sadar kalau Jepun sudah punya skills. Nah, gitu. Jadi dikembangin lagi aja ya, gitu. Kebetulan ada mentornya juga Pak Bambang tuh. Jadi digunakan kesempatannya dengan baik. Oke, itu aja sih. Congratulations ya, Nak. Keep it up. Thank you. Ya, terima kasih Miss Maria. Terima kasih. Kita tepuk tangan online dong untuk Jepon ya. Karena udah berhasil menang di lomba internasional, membanggakan Indonesia, Bracem, semuanya bangga di sini ya. Orang tua Jepon, gurunya Jepon, dan semuanya orang di sini. Banyak juga sayang teacher-teacher dari Bracem yang ada di sini gitu. Jadi di Bracem juga banyak banget teacher-teachernya yang akan siap membimbing anak-anak Bracem yang join di kelasnya gitu ya. Join di kelas Brightcam. Nah, jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun YouTube Brightcam Indonesia ya. Terus teman-teman, kalau kalian mengunjungi akun YouTube ataupun Instagram Brightcam Indonesia, di situ ada link untuk ikut trial kelasnya. Jadi kalau seandainya adik-adik semuanya di sini daftar, kalian akan mendapatkan diskon 25% kalau pakai link tersebut gitu. Jadi pakai aja linknya untuk ikut trial kelasnya ya. Begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin Miss dan Misternya ada yang mau ditanyakan dari Teacher Brightcam Indonesia? Di IG biasanya saya nge-share ini apa, kalau ada lomba dari mana aja itu saya share biasanya. Gitu. Oh iya, boleh, benar-benar. Kita di Brightcam Indonesia juga nge-share lomba-lomba juga ya Pak Bambang ya? Kalau internal kan ada Global House, terus ada ya, benar. kemarin ya, Hackathon ya? Ya, Gitu. sekarang lagi ada masa hackathon. Nah, nanti Jepang boleh ikut juga tuh partisipasi di sana ya. Global Host dan masa hackathonnya. Gitu. Nah, kalau yang Global House nggak tahu nih, dia soalnya harus ngobrol sama juri kan? Berani dong, Jevon. Mau aja ya? Belajar kan? Dikit-dikit kan? Iya kan? nanti dibantu sama Pak Bambang. Atau nggak apa-apa sama Miss juga. Nggak boleh kan? Kan itu wawancara berdua aja kan bahasa Inggris. Maksudnya kan? belajar public speaking-nya gitu Pak. Belajar menjelaskan proyeknya gitu. Oke. Baik, kalau begitu Jepon ada yang mau disampaikan sayang sebelum Miss akhiri? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Pak Danang ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri webinarnya? Ya pertama saya terima kasih untuk Brightcam Indonesia, untuk Pak Bambang, untuk yang sudah memberikan dukungan bimbingannya sehingga ya potensi dari Jevon ini bisa tergali dan bisa ya intinya sih sebenarnya bukan untuk bisa menjuari lomba-lomba tapi mempersiapkan diri lah untuk kedepannya. Benar, supaya Pak. Lebih siap menghadapi era digital yang mau tidak mau akan segera datang dan sudah datang. Benar. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk tim Brightcam dan juga untuk Pak Bambang yang sudah mengajar membimbing Jevon secara personal. Semoga kedepannya untuk Brightcam juga lebih baik lagi, untuk Jevon juga saya harap bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Semoga selalu menginspirasi Pak ya dan berprestasi Jevonnya. Amin. Baik Pak Bambang, ada yang mau disampaikan Pak? Nggak ada. Makasih. Oh iya baik, terima kasih banyak ya buat Pak Bambang juga nih udah dengan sepenuh hati mengajari Jepon dan juga Pak Danang udah memberikan support, memberikan dukungan untuk Jepon dan Jepon semoga kita doakan di sini ya semoga Jepon selalu bisa berprestasi membanggakan orang tua ya dan kita semuanya di sini semangat ya belajarnya di Brightcam ya.
Dan ya nanti kita akan upload ini di YouTube channel Bright Champ Indonesia. Tolong teman-teman semuanya untuk di-subscribe ya. Jadi konten-konten seperti ini akan selalu ada ke depannya, namun butuh dukungan kalian semuanya untuk disupport dengan subscribe, like, dan share nanti ya. Dan juga ada beberapa media sosial Bright Champ Indonesia, Instagram, Twitter, dan juga Facebook gitu. Jadi bisa diikuti, dan di situ nanti kita juga akan share info-info seputar lomba ataupun tips dan trik lainnya untuk para codingers atau para generasi muda nih yang akan bergiat di teknologi ke depannya gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Special thanks juga untuk Jepon, Pak Danang, dan Pak Bambang udah hadir nih sebagai pembicara utama kita di webinar hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa dari seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Bright Champ Indonesia sendiri. Kalau begitu, saya tutup sesi webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye-bye. Siang.